Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu shadiqul maqal. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi khairi subin wa al, amma ba'du. Yang kami hormati santriwan santriwati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan pada kita bermacam-macam nikmat yang jelas pasti kita akan mampu untuk menghitungnya. Tiada lain kita harus bersyukur kepadanya. Semua adalah anugerah Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalir kepada keluarganya, kemudian sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau ila yaumil qiyamah. Sandiwan sandiwati rahimakumullah. Perkenankanlah kami pada kesempatan yang baik ini ingin melanjutkan bagaimana gambaran-gambaran orang mukmin yang ideal yang telah digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mana kemarin sudah pernah kami sampaikan seorang mukmin yang ideal adalah bagikan cermin. Kemudian yang kedua, seorang mukmin yang ideal adalah bagikan lebah, ada seperti lebah. Untuk kali ini kami akan menyampaikan kelanjutan season yang selanjutnya, insyaallah. Tadi season yang kedua, yaitu seorang mukmin yang ideal, bagaimana yang telah digambarkan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, adalah bagikan pohon kurma. Rasulullah menggambarkan seorang mukmin yang ideal adalah bagikan pohon kurma. Orang beriman yang diumpamakan juga oleh baginda kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai pohon kurma, atau kalau di masyarakat kita sama juga dengan pohon kelapa, seperti pohon kelapa. Sebelum kami mengikis tentang pohon kurma, kami sedikit menyampaikan tentang pohon kelapa. Semua bagian pada pohon kelapa, sebagaimana juga pada pohon-pohon kurma, akan tetapi tentu lebih hebat, lebih banyak manfaatnya pohon kurma daripada kelapa. Cuma kami sekedar memberikan gambaran. Pohon kurma manfaatnya, pohon kelapa manfaatnya sangat besar bagi manusia. Kalau dilihat dari daun kelapa, di samping bisa untuk hiasan, biasanya pakai untuk kuade, ya, dan untuk mainan anak-anak, bisa juga untuk membungkus ketupat atau lepet dan seterusnya. Kalau kita lihat lidinya, dia digunakan untuk menjepit bungkusan dari daun pisang, bisa juga untuk sapu. Kalau dilihat buahnya, kalau masih muda, yang namanya degan, kita minum segar. Airnya pun bisa untuk mengobati bermacam-macam penyakit, di antaranya untuk menetralisir racun-racun yang namanya degan hijau itu. Tapi kalau sudah tua, maka air kelapa juga bisa dipakai untuk minum juga, atau dibuat cuka
atau bahan makanan yang lainnya. Sementara kelapanya pun juga kita tahu bisa dipakai untuk bermacam-macam makanan dan seterusnya, termasuk buat minyak kalda dua. Kalau kita lihat dari sabutnya, bisa juga untuk alat membersih perabot rumah tangga. Kalau kita lihat buah toknya, kelapa bisa untuk kerajinan seperti membuat gayung, irus, entong, sendok, dan seterusnya. Pada waktu kami kecil sering membuat prakarya, yaitu membuat canting, kemudian membuat sutil, dan seterusnya dari pohon kelapa, dari batoknya itu. Serta kalau kita lihat arangnya, bekas-bekas batok itu bisa membakar daging atau ikan dan seterusnya. Kayunya bisa kita buat untuk bahan bakar atau pembuatan rumah, jembatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi Rasul tidak menggambarkan seperti pohon kelapa, tetapi yang ada memang di Timur Tengah saat itulah pohon kurma. Tapi yang jelas khasiatnya lebih hebat daripada pohon kelapa. Bagaimana dalam hadis Rasulullah menyampaikan masalul mu'mini masalun nahlah ma akhadna minha min syai'in naf'aka rawahu Tabrani. Rasulullah menggambarkan perumpamaan orang mukmin yang ideal, yang sejati adalah seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil darinya tentu memberimu manfaat. Rasulullah tidak merinci. Ya. Di perumpamaan mukmin yang sejati atau yang ideal, Nabi menggambarkan seperti pohon kurma, atau kalau di negara kita adalah pohon kelapa. Itu menunjukkan bahwa seharusnya apapun yang ada pada dirinya orang yang beriman, orang mukmin, akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Apakah ilmunya, hartanya, pengalamannya, keterampilannya, kedudukannya, dan segala yang ada pada dirinya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Inilah yang membuat orang-orang mukmin menjadi manusia yang terbaik di muka bumi. Sebagaimana baginda Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Al-Qadi dari Jabir radhiyallahu anhu. Ini gambaran Rasulullah seorang mukmin yang ideal, adakah bagikan pohon kurma. Kemudian perumpamaan selanjutnya, seorang mukmin yang ideal adalah bagaikan emas. Emas merupakan perhiasan dan kekayaan yang digandrungi, disenangi oleh manusia. Bahkan bangsa jin pun juga senang dengan emas. Tapi kami tidak bahas hubungan bangsa jin, tapi hubungan bangsa manusia. Kalau kita lihat pada Quran surat 3 ayat 14, Allah mengatakan yuyyina linnasi hubbus syahawati, 1 minan nisa'i, 2 wal banina, 3 wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah, 4 wal khairil musawwamati, 5 wal an'am, 6 wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya kurang lebih demikian. Jadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Atau kalau bahasa kita, 6 hal yang digandrungi atau dicenderungi oleh manusia. Apa 6 hal itu? Yang pertama pada dasarnya wan an-nisa. Hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama adalah yaitu kesenangan terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Ini kalau orang laki, kalau perempuan ya orang laki-laki. Ya. Yang kedua wal banina, senang dengan anak-anak laki, ya, bukan perempuan. Gambaran pertama. Ya. Memang pada waktu itu anak laki merupakan anak yang dibanggakan. Sementara anak perempuan kalau pada waktu itu
punya anak perempuan mereka tidak senang, sehingga sebagai aib akhirnya mereka sering membunuh anak perempuan dengan hidup-hidup. Sehingga Allah menggambarkan wal banin, anak laki-laki. Kemudian mereka kecenderungan yang ketiga wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati. Kandungan yang ketiga. Jadi manusia punya kecenderungan kesenangan harta yang melimpah dari jenis emas dan perak. Semua manusia tidak ada yang tidak senang dengan emas perak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat wal khayli, kuda pilihan. Kalau sekarang berarti kendaraan pilihan. Al musawwamati, kuda pilihan atau kendaraan yang paling kita senangi. Yang kelima wal an'am, hewan ternak. Dan yang terakhir wal al-haras, yaitu sawah dan ladang. Hubungan dengan materi ini, pada dasarnya manusia punya kecenderungan wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati. Qanatir, ya. Jadi senang dengan harta benda, senang dengan harta yang melimpah, jenisnya emas dan perak. Sehingga Rasul menggambarkan manusia yang ideal adalah bagaikan emas. Sehingga emas merupakan perhiasan dan kekayaan yang disenangi, digandrungi oleh semua manusia. Karenanya emas dijadikan ukuran untuk harta yang dizakatkan. Rasulullah SAW menggambarkan seorang mukmin seperti emas. Di sini digambarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, masalul mu'mini masalu sakinatil zahab. Yang pertama, in nafahta 'alaiha ihmarrat. Yang kedua, wa in wazanta lam tangkush. Perumpamaan orang mukmin yang ideal seperti lempengan emas. Kalau engkau meniupnya, lempeng emas itu ditiup, jadi lempeng emas itu dibakar oleh api atau meniumkan pada api, dibakar oleh api, ia menjadi merah. Yang kedua, kalau engkau menimbangnya, tidaklah ia akan berkurang. Hadirin sandiwan-sandiwati rahimakumullah. Ketika seorang mukmin diumpamakan oleh baginda Rasulullah sebagai emas, artinya menjadi mukmin haruslah bisa menjadi orang yang dibanggakan. Dibanggakan karena dengan ujian yang dialaminya, kekuatan imannya semakin kokoh. Emas yang dipanaskan akan tetap juga kualitasnya, tetap emas. Dan jika kejujurannya merupakan karakter yang selalu menyatu dengan pribadinya, seperti emas yang ditimbang tidak akan berkurang. Dengan kata lain, emas itu tetap emas. Kepribadiannya sebagai mukmin tidak akan merubah karena situasi dan kondisi. Meski berada di lingkungan yang kotor, emas tetaplah emas. Ini berarti seorang mukmin seharusnya bisa istiqomah atau memiliki pendirian yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, ia tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga baginda Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi takwa itu tidak hanya di masjid saja, tidak ada di rumah saja, di mana saja berada. Kalau di rumah takwa, di masjid juga takwa, di kantor juga takwa, di jalan juga takwa, di mana saja kita berada. Bukan berarti kalau takwa begitu ke kantor, takwanya disimpan di rumah, di kantor tidak takwa, habis uang negara. Kalau takwanya di masjid saja, keluar dari masjid, rusak nanti tengah jalan-jalan. Bisa jadi dia akan mencuri dan seterusnya. Jadi baginda Rasulullah menyarankan,
ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu, merintahkan kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Sehingga kita kalau betul-betul bertakwa di mana saudara kita merasa akan diawasi oleh Allah. Sehingga iman kita, Islam kita menjadi kuat sehingga muncullah namanya sifat yang ketiga namanya ihsan. Sehingga orang yang namanya muhsin. Kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah di mana saja berada, Masya Allah, insya Allah orang ini akan selamat. Tidak akan berani melakukan maksiat walaupun sendirian. Walaupun disuguhi dengan uang-uang yang sekian banyak. Kalau memang tidak, uangnya dia tidak akan tertarik. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah. Tapi sifat semacam ini tidak gampang. Sehingga banyak orang kadang-kadang di tempatnya dia betul-betul bertakwa, tapi begitu keluar ke kantor mendapatkan sesuatu yang sangat menarik, apakah orang perempuan, apa jabatan, apa duit dan sebagainya, sehingga kadang-kadang takwanya luntur. Karena luntur, akhirnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang dilarang oleh Allah. Ini sering terjadi. Makanya Rasulullah menyampaikan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana kalian berada. Kalau betul-betul kita bertakwa, maka insya Allah iman kita akan tambah berkembang sehingga kita akan menjadi merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita di mana saja kita berada maka kita tidak bisa melakukan maksiat karena ada yang mengawasi siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamkuha, iringilah kejelekan dengan kebaikan. Kalau pada saat kita mungkin pernah melakukan maksiat, kalau kepada Allah, maka segera kita bertobat. Segera kita ambil wudhu. Mungkin pada itu langsung kita sholat. Mungkin segera untuk bersedekah. Kalau memang hubungan dengan manusia, ya segera mohon maaf. Segera minta halalnya kalau memang makan oleh manusia. Pada satu saat, ada seorang sahabat datang pada Rasulullah. Pas saat itulah sholat berjamaah. Ya Rasul, hukumlah aku ya Rasul, aku telah melakukan maksiat ya Rasul. Pada waktu itulah Nabi pura-pura tidak mendengar. Sehingga tidak lama lagi qomat. Begitu setelah qomat, Rasulullah ngimami sholat. Setelah selesai, orang tersebut, sahabat tersebut mengatakan lagi pada baginda Rasulullah, ya Rasul, hukumlah aku ya Rasul, aku telah melakukan maksiat ya Rasul, melakukan ini ya Rasul. Akhirnya apa jawab Rasulullah? Bukankah anda jadi ikut sholat sama saya? Iya ya Rasul, dosamu sudah diampuni oleh Allah. Nah ini tentunya dosa-dosa kecil, bukan seperti dosa zina, syirik dan seterusnya. Kalau dosa besar harus ditobati. Tetapi kalau dosa-dosa kecil, ini dipakai sholat sebagaimana tadi Nabi mengatakan, bukankah anda tadi ikut sholat sama saya? Iya ya Rasul, dosamu sudah diampuni oleh Allah. Nah itulah. Sehingga kalau orang itu melakukan dosa, bukan dosa yang besar, segera kita bertobat, segera kita ikuti perbuatan yang baik. Apakah sedekah, apa ambil wudhu kemudian sholat, ambil wudhu baca Al-Quran dan seterusnya, maka perbuatan dosa-dosa itu akan terhapus dengan sendirinya. Ini dasarnya hati ini. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Yang ketiga, ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak ini merupakan 2/3 daripada ilmu. Ilmunya tinggi pun bagaimana seorang profesor, doktor, tetapi kalau akhlaknya kepada Allah jelek, kepada manusia jelek, tidak ada artinya semua ilmu itu. Akan tetapi, akhlaklah yang nomor pertama menjadi ukuran. Orang itu kalau sudah baik kepada Allah, insya Allah, kalau dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, apa yang dilarang oleh Allah dijauhi, apa yang perintah oleh Allah dilakoni, insya Allah orang ini akan ditata hidupnya oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah.
Sehingga kewajiban manusia yang pertama kali sering kami sampaikan adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Surat Al-Isra 23 insyaallah. Kewajiban manusia yang pertama adalah apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan. Nah, ini hablum minallah. Kalau ini kita bangun dengan baik, setelah itu kewajiban kita wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maaf, ini tidak akan kami perpanjangkan, sering kami sampaikan jelas. Kalau kita hablum minallah, kita bangun dengan baik, maka selanjutnya kita membangun hablum minannas, akhlak kita bagaimana kepada sesama manusia. Dengan demikian, maka insya Allah kita dengan akhlak inilah, maka ilmu kita akan berkembang dengan baik. Jadi ilmunya tinggi, kalau tidak punya akhlak, tidak ada artinya. Punya akhlak yang baik, gak punya ilmu, ya kurang baik juga. Ilmu diikuti dengan akhlak dan seterusnya. Hadirin sandiwan sandiwati rahimakumullah. Kemudian inilah gambaran emas dan seterusnya. Kemudian selanjutnya Nabi menggambarkan seorang mukmin yang ideal. Seorang mukmin yang baik adalah bagaikan pohon. Secara umum pohon. Yang harus kita pahami dari pohon ini adalah bahwasanya ia harus berhadapan yang namanya pohon, apalagi pohon besar. Ia harus berhadapan dengan panas dan hujan. Bahkan angin yang selalu menerpahnya, begitu pohon bertambah besar, angin yang menerpahnya pun bertambah hebat. Tapi kalau kecil mungkin hanya sekedar, tapi bertambah besar sehingga angin yang menerpahnya bertambah hebat. Sehingga siang dan malam dia selalu diterpa dengan angin, panas dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang harus menyadari bahwa ia akan selalu berhadapan dengan ujian yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ujian yang tiada hentinya. Sehingga orang mukmin itu tidak pernah berhenti dari ujian mulai sejak hidup sampai mati. Sehingga Nabi menggambarkan dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'mini kamasaliz zar'i." Yang pertama, la tazalul liyahu tufi'uhu. Kemudian yang kedua, wala yazalul mu'minu yusibuhu bala'un. Perumpamaan seorang mukmin adalah bagaikan pohon. Yang pertama, angin selalu menerpahnya sehingga ia sering ke kiri dan ke kanan, miring ke kanan ke kiri. Bahkan kadang-kadang berputar tergantung angin yang menerpahnya. Yang kedua, seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Ya, namanya cobaan, seorang mukmin itu tidak pernah lepas kecuali ketika mati. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surat ke-29 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَتَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Yang artinya kurang lebih, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Tidak. Justru yang diuji adalah yang punya iman. Kalau tidak punya iman, apanya yang diuji? Seperti anak sekolah, kalau tidak sekolah, ujian apa? Tentu yang diuji adalah yang sekolah. Begitu sekolah SD, ujiannya nggak sama dengan SMP, lebih berat SMP. SMP dengan SMA tidak sama. Berat SMA dengan perguruan tinggi S1 nggak sama. Begitu iman seorang bertambah tinggi, maka ujian pun mengikuti sesuai dengan jenjang seseorang. Tentunya ujian seorang biasa dengan seorang yang benar-benar iman nggak sama.
Ujarnya ustadz dengan kiainya tidak sama. Ujarnya santri dengan ustadznya tidak sama. Ustadznya dengan kiainya tidak sama. Kiainya dengan kiainya lagi tidak sama. Begitu orang ini bertambah imannya, bertambah kuat, bertambah dekat kepada Allah, maka siap-siap pasti Allah akan mengujinya. Dan sebesar-besar ujian, Nabi pernah menyampaikan asyaddul bala'al anbiya. Sebesar-besarnya ujian adalah para nabi. Kemudian turun jenjang ke bawah dan seterusnya. Kemudian, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Dan di antara yang harus kita sadari dari ujian ini adalah ia tidak hanya berupa hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Kebanyakan manusia memahami ujian itu hal-hal tidak menyenangkan. Mungkin kena PHK, mungkin diuji sakit, mungkin diuji kekurangan harta, mungkin diuji problem rumah tangga, istrinya, anaknya, dan seterusnya. Sehingga enak-enak kabeh. Tidak hanya itu ujian itu. Tapi perlu diketahui ada ujian hal-hal yang menyenangkan. Sehingga pada waktu dia diberikan kesehatan, kemudian diberikan istri yang cantik, anaknya berhasil semua, ujian semua. Pada waktu diberikan kedudukan, ujian semua. Pada waktu diberikan kekayaan, ujian semua. Mampu beli mobil, beli rumah, ujian semua. Nah inilah yang banyak tidak disadari oleh manusia. Sehingga manusia tidak ngerti kalau kekayaan itu ujian. Sehingga digambarkan umpama ada seorang dikasih naskah oleh ustadznya. Dia diwalak-walik sampai selesai jamnya. Loh Pak, kok masih kosong Pak? Tak diisi. Loh, ini diapain Pak? Loh, ini ujian Pak. Loh, kosong, gak lulus. Sehingga hal semacam ini harus kita ketahui bahwa ujian itu on sing enak-enak, on gak enak-enak. Apa dasarnya? Kita kembali pada Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, siapa saja akan merasakan mati. Apa itu termasuk malaikat? Oke, mati semua bakal. Apalagi manusia. Allah mengatakan kami tidak akan menguji kamu dengan keburukan. Saya ulangi. Kami akan menguji kamu dengan yang pertama keburukan. Hal-hal yang singkat menyenangkan, menyusahkan, merepotkan. Tapi juga Allah akan menguji kamu hal-hal yang dengan kebaikan. Bagaimana tadi kami sampaikan. Semua itu ujian. Wa ilaina turja'un, dan semuanya kalian akan dikembalikan kepada kami, yakni kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat di Quran, ya Allah, surat yang itu di Al-Quran yang bunyinya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, saya ulangi lagi. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. 154. ولا تقولن لشيء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Nah, hubungan dengan materi ini ayat 155. Al-Baqarah 155.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ 1 وَالْجُوعِ 2 وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ 3 وَالْأَنفُسِ 4 وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu ayat 155. Dan kami Allah bilang pasti akan menguji kalian dengan apa? Dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit ketakutan, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan harta, atau diuji dengan jiwa kematian, atau diuji dengan kekurangan buah-buahan, dan seterusnya. Wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira ini kepada siapa? Ya, wabasyir sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Alladzina idza asabathum musibah, kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Akhirnya dia mengatakan mereka mengatakan inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Apa bonusnya? Allah memberikan 3 bonus. Ulaika alaihim, yang pertama sholawatun, Allah memberikan ampunan, sholawatun min rabbihim, wa rahmah, dan Allah memberikan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan Allah, wa ulaika, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari simpulannya dengan materi ini, yakni Al-Baqarah surat kedua, yaitu ayat 155, 156 dan 157. Lantas bagaimana sikap kebanyakan manusia pada saat mereka diuji? Seorang muslim yang ideal tentunya, kalau kita kembali pada hadis, Nabi pernah menyampaikan, ajibtu lil mu'minin 1 idza asabahu khairun alhamidallahu wa syakara. Yang kedua, wa idza asabathu musibatun hamidallahu wa sabara. Fal mu'minu yujaru fi kulli amri hatta yujaru fil luqmati yarfa'uha ila fimra'atihi. Nabi mengatakan, aku mengagumi seorang mukmin. Mengapa? Yang pertama, bila memperoleh kebaikan, orang mukmin selalu memuji kepada Allah minimal dengan kalimat alhamdulillah, yakni bersyukur. Berarti dengan bersyukur itulah kebaikan juga kembali pada pelakunya, dan Allah akan memberikan tambah rezekinya dan seterusnya. Tetapi wa idza asabadu, bila ditimpa musibah, ia memuji Allah dan bersabar. Seorang mukmin diberi pahala dalam keadaan hal, walaupun dalam keadaan segala hal. Baik diuji dia bersyukur, mereka mendapat pahala. Siap diuji dia sabar, juga mendapat pahala, bahkan pahala surga. Walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut istrinya. Hadirin yang berbahagia, tapi pada kenyataannya seorang mukmin dalam mensikapi hubungan dengan cobaan ini, di sini ada 4 gambaran seorang mukmin pada saat ditimpa musibah. Bagaimana? Sikap yang pertama adalah zalim. Bagaimana gambaran zalim? Hati mereka gelisah, resah, susah, keluh kesah, bahkan uring-uringan. Sehingga pada waktu dia timpa musibah, isinya muring-muring tok. Padahal Allah mengatakan dalam surat 2 ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci, yang tidak kamu senangi, termasuk musibah, sakit, atau hal apa saja yang tidak senangi manusia, wa huwa khairul lakum, bisa jadi itu baik bagimu. Tapi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum,
Bisa jadi apa yang kamu cintai, apa yang kamu senangi, apa saja. Wa huwa syarrul lakum. Dia adalah jelek bagimu dan seterusnya. Jadi kami tidak memulihkan ini supaya tidak habis untuk ini saja. Kemudian gambaran yang kedua, orang yang musibah adalah golongan orang yang sabar. Yaitu mereka yang mampu menahan nafsu mereka dari sikap marah terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan atas dirinya atau atas diri mereka. Sehingga dia menahan lidahnya tidak keluh kesah. Menahan tubuhnya tidak. Jadi menahan tubuhnya dari melakukan sesuatu yang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga kalau tidak ditahan bisa jadi piring pecah, kursi melayang, dan seterusnya. Mereka orang-orang, jadi dia mampu menahan amarah. Ini bagikan gambaran tadi pada Quran surat 2 ayat 155, 157. Orang yang sabar semacam ini tadi digambarkan oleh Allah, dia mendapat 3 hal. Yang pertama, ulaika alaihim shawalatun, mereka banyak mendapatkan sholawat, kesempurnaan, itu sholawat mendapatkan ampunan, barokah, kesempurnaannya, sehingga limpahan pengampunan, pujian menggantikan yang lebih baik daripada nikmat-nikmat yang telah hilang. Warahmah dan sebagainya tadi kami sampaikan tadi. Kemudian ini gambaran orang yang kedua. Sabar saja sudah baik dan itu jaminan surga. Apalagi tingkatan selanjutnya dia mampu menyempurnakan sifat sabar sehingga mereka ridho. Dengan kata lain ikhlas. Bagaimana gambaran mereka? Dia mampu menyempurnakan tingkatan sabar sehingga hati mereka merasa tentram dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Mereka ridho, ikhlas terhadap kehendak Allah dari apapun yang telah ditetapkan baginya. Sehingga Allah memberikan panggilan di dalam Quran surat 89 ayat 28 230, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian pada kami, rabbiki irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho, aku pun ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuk surgaku. Itulah penghormatan Allah pada orang-orang yang mampu meningkatkan kesabaran sehingga menjadi orang yang ridho dan ikhlas. Tingkatan yang paling tinggi adalah golongan orang yang bersyukur. Pada waktu ditimpa musibah bukan hanya ridho ikhlas tapi bersyukur. Ini mungkin kami belum mampunya. Mungkin tingkatan kedua saja itu sudah cukup baik. Syukur-syukur dengan semua termasuk kami bisa belajar untuk meningkatkan syukur. Apa tadi tingkatan kedua sabar disempurnakan dengan tingkatan ridho dan ikhlas. Akan tapi kami sampaikan juga tingkatan yang paling tinggi, tingkatan bersyukur. Bagaimana dengan demikian? Maka mereka bersabar karena Allah dan ridho dengan ketentuan Allah. Bahkan hati mereka bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa pada mereka. Bagaimana mereka bersyukur saat mendapatkan nikmat dari Allah. Juga mereka mampu memposisikan musibah laksana nikmat yang layak untuk disyukuri. Mereka bisa berbahagia dengan musibah yang melanda pada mereka. Nah, jumlah semacam ini, kelompok semacam ini sangat minoritas sekali. Sehingga Allah mengatakan di dalam Quran surat 34 ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Hadirin sandiwan sandiwati rahimakumullah. Maunya kami ingin melanjutkan masing-masing ada 2 gambaran seorang mukmin yang ideal. Akan tapi melihat kondisi waktu mungkin kami sampaikan hanya sekian. Dan insya Allah akan kami sambung lagi, tinggal season yang ketiga, yaitu 2 perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan bangunan.
kemudian bagikan tubuh yang satu, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini menjadikan keterangan yang barokah dan manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Sekali lagi mudah-mudahan kita tetap dibimbing oleh Allah sehingga menjadi hamba yang abdan syakura. Sebagaimana tadi jenjang pada saat kita menghadapi musibah, baik musibah yang menyenangkan, hal-hal menyenangkan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, sabar memang tingkatan sudah terbaik. Tetapi sabar kalau disempurnakan lagi, lebih baik lagi, ridha dan ikhlas dan lebih baik adalah syukur. Sehingga baginda Rasul mengajari alhamdulillah ala kulli halin, segala puji dalam kondisi apa aja, enak gak enak syukur. Berarti pada waktu kita kehilangan duit, alhamdulillah, gak mudah kan? Alhamdulillah, bisa jadi duitnya ada yang hilang, semua surat-suratnya masih ada, alhamdulillah. Mungkin pada waktu ada kena musibah, ternyata mobil kita remuk, tapi tubuh kita masih, semua orangnya selamat, alhamdulillah. Tapi gak semudah itu. Pada waktu dapat musibah yang lain, alhamdulillah, iya Pak, hanya sakit, tubuhku masih ada, aku bisa bergerak, hanya sebagian sakit. Sekali lagi, gak mudah. Ngomong memang gampang, tapi untuk mempraktekkan inilah yang perlu untuk latihan dan perlu minta tolong kepada Allah biar kita betul-betul diberikan kemampuan dengan sabaran. Kema dalam satu doa, Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Atau Rabbana afrigh, itu doanya yang dua tadi, doanya umatnya Nabi Musa yang sudah tunduk dengan Nabi Musa, para tukang sihir 1500. Akhirnya semua tunduk dengan Nabi Musa, menyatakan iman. Akhirnya pada saat itulah mereka banyak yang dibunuh oleh Fir'aun, banyak yang dipotong tangan kanan, kaki kiri, selang-seling. Lah saat itulah mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah anugerahkanlah kami ya Allah kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dengan kaum muslim. Atau pakai doa isinya 3 yang dipakai oleh Raja Taulut untuk menghadapi Jalut. Rabbana afrigh alaina sabran, 1, wasabbit aqdamana, yang ketiga wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kami ya Allah satu kesabaran untuk menghadapi semua pasukan-pasukan, menghadapi apa saja yang terjadi saat ini. Rabbana wasabbit aqdamana, berikan kami kekuatan kaki kami, tubuh kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami kepada orang. Tentunya kondisi macam ini kalau hubungan dengan kesabaran mungkin cukup 2. Tapi pada saat kita berhadapan dengan pasukan perang, mau perang, mungkin doa Raja Taulut ini yang pas. Yang sini 3, Rabbana afrigh alaina sabron wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tetapi kalau dengan kehidupan sehari-hari, mungkin kita cukup dengan satu doa tadi, Rabbana, yang isinya 2, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin, dan seterusnya. Hadirin sandiwan sandiwati rahimahullah, saya kira cukup sampai di sini. Sekali lagi, kalau ada kebenaran terhadap apa yang kami sampaikan, itu semata-mata datanya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kekurangan, ada kurang pas dan sebagainya, itu karena kemampuan kami sendiri. Artinya kami selalu manusia yang lemah, yang fakir, yang selalu membutuhkan bimbingan Allah. Sekali lagi itu dari kami sendiri. Oleh karena itu kami mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf semua kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah tinggal 2 perumpamaan seorang muslim yang ideal, yaitu bagaikan bangunan, yang kedua tubuh yang satu.